Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang komposisi fungsi. Saya Safira Aurelia absen 20 dan kedua teman saya Iren Ratri absen 10 dan Safira Yunita absen 21. Hari ini kita akan membahas beberapa bagian, yaitu yang pertama pengertian, kedua syarat fungsi, yang ketiga sifat, dan yang terakhir contoh soal tentang fungsi komposisi. Pengertiannya, fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan bulat dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Nah, syarat fungsi komposisi ini, syarat fungsi G dan F dapat dikomposisikan atau G bundaran F ada jika daerah hasil dari fungsi F adalah himpunan bagian dari daerah asal dari G. Yang kedua, ada jika diketahui himpunan A sama dengan A1, A2, A3, dan B, B1, B2, B3, dan C, C1, C2, D3, maka fungsi A ke B dan G adalah fungsi B ke C seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, setelah itu yang ketiga dari gambar di atas, fungsi A dapat juga langsung dipetakan ke C. Untuk jelasnya bisa dilihat di gambar bawah ini. Nah, selanjutnya jika fungsi A langsung dipetakan ke fungsi C, maka fungsi tersebut dianggap sebagai fungsi tunggal. Fungsi tunggal itu adalah fungsi komposisi. Fungsi komposisi sering dilambangkan dengan G bundaran F, yaitu di mana fungsi F dikerjakan terlebih dahulu daripada fungsi G. Sedangkan untuk F bundaran G adalah fungsi komposisi di mana fungsi G dikerjakan terlebih dahulu daripada fungsi F. Yang berikutnya adalah sifat-sifat fungsi komposisi. Sifat-sifatnya sendiri ada 3. Yang pertama, F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx, tidak berlaku sifat komutatif. Artinya, apabila bentuk tersebut dibolak-balik, maka hasilnya tidak akan sama. Yang kedua adalah F bundaran G bundaran Hx sama dengan F bundaran G bundaran Hx bersifat asosiatif, yaitu hanya memindahkan letak kurung tapi tidak mempengaruhi hasilnya. Yang terakhir adalah jika fungsi identitas Ix maka berlaku F bundaran Ix sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Maka jika ada fungsi identitas Ix maka hasilnya akan tetap menjadi Fx. Contoh soal yang pertama. Jika fx sama dengan 2x plus 3 dan f bundaran g sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 7, maka berapakah hasil dari gx? Nah, diketahui f bundaran gx-nya itu 2x kuadrat plus 6x min 7. Kemudian dijabarkan lagi menjadi f dalam kurung gx. Kemudian masukkan f yang telah diketahui yaitu 2x plus 3 ke dalam fungsi menjadi 2 dalam kurung gx. Gx di sini adalah sebagai x plus 3 sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 7. Terus 3-nya dipindah ruas ke kanan menjadi 2gx sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 10. Kemudian dibagi 2 di kanan dan kiri menjadi gx sama dengan x kuadrat plus 3x min 5. Contoh soal yang kedua adalah diketahui fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan x min 3, dan hx sama dengan 5x. A tentukanlah f bundaran g bundaran hx dan B tentukanlah f bundaran g bundaran hx. Jika diamati, kedua pertanyaan A dan B ini bersifat asosiatif. Meskipun letak tanda kurung dirubah-rubah, maka hasilnya akan tetap sama. Untuk yang A, kita akan mencari g bundaran hx terlebih dahulu dengan diketahui gx yaitu x min 3 dan hx sama dengan 5x. Maka GHX akan kita masukkan HX-nya yaitu 5X akan menjadi G5X. Dan GX akan kita masukkan maka akan menjadi 5X min 3. Jadi 5X min 3 adalah hasil dari G bundaran HX. Untuk langkah yang terakhir adalah kita akan mencari F bundaran G bundaran HX dari perhitungan sebelumnya yaitu mencari G bundaran HX dengan hasil 5X min 3. Maka 5x min 3 ini akan kita masukkan ke dalam fx. Nah, fx sendiri sama dengan x kuadrat. Maka 5x min 3 kuadrat sama dengan 25x min 30x plus 9. Untuk menjawab soal